Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jauja Salma Salsabila dengan NIM 21070261101. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan mengenai bab reproduksi. Pentingkah reproduksi? Reproduksi penting bagi kehidupan karena berguna untuk mempertahankan jenisnya dan melestarikan jenis agar tidak punah. Apa itu reproduksi? Reproduksi adalah cara makhluk hidup menghasilkan individu baru yang memiliki sifat sama dengan induknya. Sistem reproduksi pada manusia mulai berfungsi saat seseorang mencapai kedewasaan atau pubertas. Reproduksi pada manusia terjadi secara seksual, secara perkawinan. Reproduksi manusia adalah ketika sel telur dari wanita dengan sel sperma dari pria bersatu dan berkembang di dalam rahim untuk membentuk janin. Guna dapat bereproduksi dengan baik, dianjurkan untuk menjaga kesehatan organ reproduksi. Menurut Dr. Syaifuddin, kesehatan reproduksi adalah suatu keadaan kesehatan di mana suatu kegiatan organ kelamin laki-laki dan perempuan khususnya testis menghasilkan spermatozoid dan ovarium menghasilkan sel kelamin perempuan. Nah, apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama adalah organ reproduksi, yang akan membahas mengenai organ-organ reproduksi pada pria dan kelainannya. Yang kedua akan membahas alat reproduksi, yaitu alat reproduksi pada wanita dan kelainannya. Yang ketiga adalah menstruasi dan hormon-hormon pada wanita. Yang keempat adalah proses reproduksi pada manusia, mulai dari fertilisasi hingga kelahiran. Organ reproduksi pria. Yang pertama adalah skrotum atau kantong pelir, yaitu kantong berisi testis berjumlah sepasang kanan dan kiri. Antara kanan dan kiri ini dibatasi oleh sekat berupa jaringan ikat dan otot polos atau otot dertos. Otot dertos ini yang berfungsi untuk menggerakkan skrotum sehingga dapat mengkerut dan mengendur. Kantong ini terletak di luar rongga perut. Di dalam testis banyak terdapat pembuluh-pembuluh halus disebut tubulus seminiferus. Skrotum terletak di luar tubuh karena untuk mengatur suhu testis yang biasanya lebih dingin dibanding bagian dalam tubuh. Skrotum memiliki banyak saraf dan pembuluh darah serta sebagai pengatur suhu testis. Nah, berikut ini adalah gambaran bagaimana bentuk dari skrotum pada pria. Yang kedua adalah testis atau buah zakar. Jumlahnya sepasang, bentuknya bulat telur. Testis tumbuh pada tahap awal pubertas, yakni sekitar umur 10 hingga 13 tahun. Ketika testis mulai tumbuh, kulit di sekitar skrotum atau kantung tempat testis akan berwarna lebih gelap, menggantung ke bawah, dan ditumbuhi rambut. Tempat pembentukan sperma dan hormon testosteron berada di dalam testis. Testis tersimpan di dalam sebuah kantong yang disebut oleh skrotum. Letak testis berada di dalam skrotum. Yang ketiga adalah saluran kelamin. Pada saluran kelamin terdapat epididymis, yaitu organ berbentuk saluran berliku-liku yang terdapat di dalam skrotum dan di bagian luar testis. Fungsinya sebagai alat untuk mengangkut, menyimpan, dan pematangan sperma. Nah, sperma sebelum memasuki epididymis ini tidak memiliki kemampuan dalam bergerak. Tapi setelah masuk ke dalam epididymis dan menjalankan fungsinya, maka sperma dapat bergerak walaupun belum sempurna. Melalui tabung dalam epididymis, sperma berjalan dari testis masuk ke vas deferens. Nah, setelah melalui epididymis, kemudian ada vas deferens, yaitu merupakan saluran berbentuk tabung lanjutan dari epididymis untuk menyalurkan sperma ke dalam vesikula seminalis dan sebagai wadah penampung sperma. Pada ductus deferens akan mendorong sperma agar dapat bergerak secara peristaltik ke vesikula seminalis. Sperma akan keluar dengan cepat dan menyembur ketika ejakulasi. Selanjutnya adalah kelenjar tambahan. Air mani atau dalam bahasa Latin adalah semen. Dalam 1 mili air mani ini terdapat sel sperma berkisar antara 60 hingga 100 juta dan dengan warna putih susu sampai kekuning-kuningan dan bertekstur kental. Pada kelenjar tambahan ini terdapat vesikula seminalis, yaitu merupakan kantong air mani. Merupakan dua buah kelenjar tubuler yang terletak antara kanan dan kiri di belakang leher kandung kencing.
Panjang vesikula seminalis dari 5 hingga 10 cm. Cairan yang terkandung dalam vesikula seminalis terdiri dari 60% dari seluruh volume semen. Vesikula seminalis bergabung menjadi satu dengan vas deferens dan kelenjar prostat untuk dapat membentuk saluran ejakulasi. Fungsi vesikula seminalis adalah membuat air mani yang bersifat lengket sehingga air mani mampu menempel lebih lama di dalam saluran reproduksi wanita. Dengan begitu, sperma akan memiliki kesempatan lebih besar untuk bisa bertemu dengan sel telur. Nah, yang kedua adalah kelenjar prostat, berada di bawah kandung kemih. Fungsinya untuk dapat menyekresikan cairan yang berwarna putih keabu-abuan yang sifatnya basal. Selanjutnya disekresi ke saluran ejakulasi dan sebagai penyumbang sekitar 30% dari seluruh volume semen. Cairan yang berasal dari kelenjar prostat bersatu dengan cairan vesikula seminalis dan terbentuk menjadi tempat hidup dan bergeraknya sperma. Di prostat memainkan peranan penting dalam sistem reproduksi pria. Saat terkena penyakit, kelenjar ini dapat menimbulkan berbagai dampak pada kesehatan dan kesuburan pria. Yang ketiga adalah kelenjar bulbauretra atau Cowperry, suatu kelenjar yang jumlahnya sepasang. Fungsi dari kelenjar bulbauretra atau Cowperry adalah sebagai penghasil cairan lendir yang bersifat basah dalam saluran ejakulasi. Saat penis terangsang, kelenjar ini akan memproduksi cairan yang berperan sebagai pelumas sebelum terjadinya ejakulasi. Setelah kelenjar tambahan, selanjutnya adalah saluran ejakulasi, yaitu saluran yang jumlahnya sepasang, berfungsi untuk mengeluarkan sperma dan urin. Dari saluran ejakulasi, sperma akan disemprotkan melalui saluran uretra. Yang keenam adalah uretra. Uretra berada di dalam penis, sebagai tempat keluarnya sperma dan sebagai tempat keluarnya urin. Nah, yang ketujuh ada penis, merupakan alat kelamin luar pada pria untuk memasukkan sperma ke dalam alat reproduksi wanita dengan melalui pertemuan keduanya. Pada penis dapat terjadi ereksi, yaitu pembesaran pembuluh darah arteri juga menekan pembuluh darah vena. Biasanya aliran darah dirangsang oleh pikiran seksual atau kontak langsung dengan penis. Alhasil, darah seakan terkunci di penis dan penis membesar. Yang kedua juga terjadi pada penis, yaitu ejakulasi, merupakan pelepasan sperma dari cairan semen melalui penis oleh seorang pria yang terjadi akibat proses rangsangan seksual. Selama ejakulasi, otot-otot yang terdapat di kandung kemih kemudian mengkerut. Itu untuk mencegah sperma masuk ke kandung kemih. Oleh karena itu, tidak bisa melakukan kencing sambil ejakulasi. Berikut ini adalah gambaran alat-alat atau organ reproduksi pada pria. Bisa dilihat di sini ada penis, testis, epididymis, kemudian ada juga skrotum. Selanjutnya yang akan dibahas yaitu kelainan atau penyakit pada sistem reproduksi laki-laki. Yang pertama ada cryptorchidismus, yaitu tidak turunnya testis atau kondisi ketika testis tidak turun atau tertunda ke skrotum, yaitu kantong testis saat bayi dilahirkan. Biasanya hal ini terjadi pada salah satu testis dan umumnya dialami oleh bayi yang lahir prematur. Umumnya, testis akan turun dengan sendirinya dalam beberapa bulan setelah bayi lahir. Namun, pada beberapa kasus, penanganan medis dibutuhkan untuk mengatasi kondisi ini. Penanganan dapat dilakukan dengan cara operasi ataupun terapi hormon, karena jika dibiarkan dapat menyebabkan komplikasi, mulai gangguan kesuburan hingga kanker testis. Nah, yang kedua adalah kanker testis. Kanker yang terjadi di testis atau pada buah jakar ditandai dengan benjolan pada area testis, penumpukan cairan di skrotum, nyeri pada testis atau skrotum, pembesaran payudara, serta sakit punggung. Kondisi ini tergolong jarang terjadi. Ini dapat diatasi dengan terapi radiasi, kemoterapi, atau operasi. Selanjutnya adalah
Sifilis. Sifilis adalah salah satu penyakit menular seksual yang tersebar lewat kontak seksual secara langsung. Bakteri penyebab sifilis bernama Treponema pallidum. Selain dari aktivitas seksual, sifilis juga bisa diturunkan dari seorang ibu ke janin yang dikandungnya. Resiko adalah bayi lahir prematur dengan berat lahir rendah. Mengalami nyeri ketika berhubungan seksual juga merupakan tanda-tanda dari sifilis ini. Ada juga timbul nyeri atau sakit ketika buang air kecil. Terdapat luka memerah tanpa rasa sakit di area kelamin yang cenderung berwarna kuning. Penis mengeluarkan cairan atau kotoran. Nah, di samping ini bisa kita lihat contoh dari sifilis pada organ laki-laki. Selanjutnya, alat reproduksi wanita. Yang pertama ada ovarium atau indung telur. Berjumlah sepasang dan berbentuk oval seukuran kacang. Letak ovarium ini di sebelah kiri dan kanan rongga perut bagian bawah. Merupakan kelenjar kelamin yang memproduksi ovum atau sel telur dan menyekresikan hormon estrogen dan progesteron. Contoh penyakit pada ovarium adalah kista ovarium, yaitu kantung berisi cairan terbentuk dari permukaan ovarium. Gejalanya ada nyeri panggul serta nyeri di punggung bawah dan paha, nyeri saat buang air besar, mual, muntah, tekanan pada kandung kemih, dan sering buang air kecil. Kista ovarium bisa tumbuh besar dan beresiko pecah. Tanda ketika kista ini telah pecah adalah sakit perut mendadak, demam, serta muntah. Yang kedua ada oviduk atau tuba Fallopi, yaitu saluran telur. Merupakan sepasang saluran pada kanan dan kiri rahim sepanjang lebih dari 10 cm sebagai tempat berjalannya sel telur dari ovarium menuju rahim saat ovulasi dan sebagai tempat pertemuan sel telur dengan sperma saat proses pembuahan. Nah, contoh penyakit atau kelainan pada oviduk adalah salpingitis, merupakan infeksi bakteri dan kuman ketika tidak rajin merawat organ kewanitaan. Bakteri penyebab salpingitis adalah Chlamydia, Gonococcus, Mycoplasma, Staphylococcus. Selain itu, hubungan seksual, aborsi, keguguran, prosedur bedah, dan usus buntu bisa menjadi salah satu kontributor. Pengobatan salpingitis disesuaikan dengan tingkat keparahan penyakit tersebut. Penggunaan antibiotik, obat tertentu, hingga operasi. Nah, di sini bisa dilihat adalah organ-organ dari alat reproduksi wanita. Yang pertama ada tuba Fallopi, ovarium, uterus, serviks, dan vagina. Yang ketiga adalah uterus atau rahim. Fungsinya untuk menampung dan memberi makan sel telur yang telah dibuahi hingga menjadi janin dan siap dilahirkan. Selama kehamilan, volume uterus mampu mengembang hingga 500 kali. Nah, contoh pada penyakit rahim yaitu miom atau fibroid, merupakan tumor jinak di dinding otot rahim. Nah, yang keempat ini tidak asing, yaitu vagina. Vagina adalah saluran yang elastis, panjangnya sekitar 8 hingga 10 cm dan berakhir pada rahim. Vagina dilalui darah saat menstruasi dan merupakan jalan lahir. Karena terbentuk dari otot, vagina bisa melebar dan menyempit. Pada bagian ujung yang terbuka, vagina ditutupi oleh selaput tipis yang dikenal dengan selaput darah. Bentuknya bisa berbeda-beda setiap wanita. Selaput ini akan robek pada saat bersenggama, kecelakaan, masturbasi atau onani yang terlalu dalam, olahraga, dan sebagainya. Contoh penyakit pada vagina yaitu infeksi jamur vagina infeksi. Disebabkan oleh jamur di vagina bertambah secara drastis. Faktor yang bisa memicu antara lain penggunaan antibiotik tertentu, perubahan hormon akibat kehamilan, stres, hingga gangguan imun. Infeksi jamur vagina dipicu oleh jamur bernama Candida albicans dan bisa diobati secara efektif dengan obat anti jamur. Nah, ini ada gambar pada vagina yang normal dan vagina yang didapati jamur albicans tersebut. Yang kelima adalah serviks atau mulut rahim. Serviks pada bagian terdepan dari rahim dan menonjol ke dalam vagina.
sehingga berhubungan dengan bagian vagina. Fungsinya untuk memproduksi lendir yang membantu menyalurkan sperma dari vagina ke rahim saat berhubungan seksual. Contoh penyakit pada serviks adalah kanker serviks, yaitu kanker yang terjadi saat ada sel-sel di leher rahim yang tidak normal dan berkembang terus tanpa terkendali. Nah, berikut adalah gambaran mengenai vagina yang normal hingga vagina yang terkena kanker serviks. Selanjutnya adalah menstruasi, yaitu keluarnya darah dari rahim akibat pelepasan selaput lendir rahim untuk mempersiapkan lapisan rahim saat wanita hamil. Nah, jika tidak ada yang membuahi atau tidak terjadi kehamilan, lapisan yang menebal tersebut akan luruh disertai pendarahan. Berikut adalah gambarannya bagaimana proses menstruasi. Hormon-hormon yang ada pada reproduksi wanita. Ada 5 hormon di dalam tubuh wanita yang membantu reproduksi. Yang pertama ada estrogen, diproduksi pada ovarium. Hormon estrogen juga berperan pada perubahan tubuh remaja dalam masa pubertas serta terlibat dalam pembentukan kembali lapisan rahim setelah periode menstruasi. Hormon ini sebenarnya juga terdapat dalam tubuh pria dengan kadar yang jauh lebih rendah. Yang kedua ada progesteron, diproduksi di ovarium dan berperan dalam penebalan dinding rahim. Hormon ini bekerja dengan estrogen guna menjaga siklus reproduksi dan menjaga kehamilan. Yang ketiga adalah hormon pelepas gonadotropin, diproduksi oleh otak. Hormon ini membantu memberikan rangsangan pada tubuh untuk menghasilkan hormon perangsang folikel dan hormon lutein. Nah, yang keempat ada hormon lutein. Sel telur dan proses ovulasi dihasilkan oleh ovarium berkat rangsangan hormon ini. Yang terakhir atau yang kelima adalah hormon perangsang folikel. Hormon ini berfungsi membantu sel telur di dalam ovarium matang dan siap untuk dilepaskan. Hormon ini diproduksi di kelenjar pituitary pada bagian bawah otak. Nah, selanjutnya ada proses reproduksi pada manusia. Nah, proses reproduksi tentunya akan melalui tahapan-tahapan yang banyak. Yang pertama ada fertilisasi atau proses pembuahan. Adalah proses peleburan antara satu sel sperma dengan satu sel telur atau ovum yang sudah matang dan menghasilkan sel baru yang disebut zigot. Zigot ini akan berkembang menjadi embrio 2 sel, 3 sel, kompleks morula, dan blastosis. Sel blastosis akan hatching atau menetas, kemudian terjadi proses implantasi di rahim wanita. Secara umum, jika proses pembuahan berhasil dan embrio berkembang normal, maka wanita akan hamil. Namun, jika pembuahan tersebut gagal, maka wanita akan menstruasi. Yang kedua, ada kehamilan. Setelah zigot terbentuk, langsung membelah diri menjadi 2, 4, 8, 6, dan seterusnya. Dalam waktu bersamaan, dinding rahim menebal penuh dengan pembuluh darah siap menerima zigot. Zigot menempel pada dinding rahim untuk berkembang. Selanjutnya, zigot berubah menjadi embrio, terbentuk plasenta dan tali pusar sebagai penghubung antara embrio dengan ibunya. Embrio ini dikelilingi cairan amnion untuk melindungi dari bahaya bentur. Nah, kehamilan terjadi selama 40 minggu yang terbagi dalam 3 trimester. Yang pertama atau trimester pertama yaitu pada 0 hingga 13 minggu. Pada trimester ini, struktur tubuh dan sistem organ bayi berkembang. Kebanyakan keguguran dan kecacatan lahir muncul selama periode ini. Trimester kedua yaitu selama 14 hingga 26 minggu pada fase perkembangan dan pertumbuhan janin. Nah, yang ketiga atau trimester ketiga yaitu pada 27 hingga 40 minggu.
Ini merupakan fase maturasi atau kematangan organ dan pertumbuhan janin. Nah, setelah proses fertilisasi dan proses kehamilan, sekarang ada proses kelahiran. Pada proses kelahiran, tahap pertama merupakan pelebaran serviks secara bertahap. Pembukaan ini cukup lebar sehingga memungkinkan kepala bayi melewatinya. Pelebaran serviks dirangsang oleh hormon relaksin. Pada tahap ini, membran amnion pecah dan cairan amnion keluar lewat vagina. Tahap kedua meliputi pengeluaran dari dalam uterus. Kontraksi uterus makin kuat dan makin menyakitkan. Kontraksi uterus juga dibantu oleh otot abdomen. Kontraksi uterus dan otot abdomen mendorong kepala bayi melewati serviks dan vagina yang melebar. Setelah bayi keluar, tali pusar yang menghubungkan bayi dengan plasenta diikat dan dipotong. Tahap ketiga merupakan kontraksi uterus yang makin berkurang, memisahkan plasenta dan endometrium dan menyebabkan pengeluaran plasenta serta sisa-sisa tali pusat. Nah, berikut ini adalah video mengenai proses fertilisasi hingga kehamilan dan yang tahap terakhir yaitu adalah proses kelahiran. Nah, di sini setelah bayi keluar, kemudian tali pusarnya dipotong. Kemudian ada laktasi. Laktasi adalah proses sintesis atau produksi serta pengeluaran ASI dari payudara. Proses sintesis dan pengeluaran ASI melibatkan dua macam hormon, yaitu hormon prolaktin dan hormon oksitosin. Hormon prolaktin adalah hormon yang membuat sel-sel produksi ASI bekerja maksimal. Selama hamil, hormon ini tidak akan dihasilkan tubuh karena ditahan oleh hormon progesteron. Yang kedua yaitu hormon oksitosin, membantu proses pengeluaran susu ke puting dipengaruhi oleh kondisi fisik dan mental si ibu. Produksi hormon ini meningkat saat ibu berada dalam situasi atau perasaan yang nyaman, aman, dan tidak stres.